Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Di hari Minggu ini kita semua ada dalam kasih setianya. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih setiamu selalu baru. Dan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bahkan dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, dan untuk setiap keluarga demi keluarga yang ada. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami imani hari ini adalah harinya Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi. Saya percaya kita semua keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Saya ingin sama-sama kita percaya Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini Tuhan punya rancangan dan rencana yang besar. Amin. Dan kita sebagai generasi yang hidup sampai saat ini, kita perlu bersyukur Bapak Ibu. Saudaraku, kenapa? Karena kita ada di zaman yang spesial. Zaman dimana kita akan melihat bahwa apa yang dinubuatkan nabi-nabi sebelumnya itu akan tergenapi. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa bayangkan ribuan tahun yang lalu banyak nabi-nabi bernubuat tentang apa yang hari ini terjadi. Mereka tidak bisa melihatnya, mereka tidak bisa menggenapi semua itu. Namun kita semua mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Dan saya mau katakan ini anugerah yang luar biasa. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, amin. Dan saya melihat kita semua juga, Tuhan membawa kita semua ke dalam pertumbuhan iman yang luar biasa. Kita dibawa ke sebuah pertumbuhan dimensi iman yang tidak kita punya sebelumnya. Kalau kita bisa melihat kondisi-kondisi yang hari-hari ini terjadi Bapak Ibu, membuat kita makin mengalami apa yang disebut dengan kasih setia Tuhan, favornya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Dan kita semua boleh percaya bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita untuk berkata, Tuhan Engkau baik. Walau apapun yang kita alami hari-hari ini mungkin tidak seperti yang kita harapkan, atau mungkin keadaan kita secara manusia tidak baik, atau pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Namun satu hal Bapak Ibu, kita ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik. Yang setuju dengan saya katakan amin yang keras Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mungkin tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam alam roh. Namun saya perlu katakan, kita perlu iman untuk menerimanya. Kita perlu iman untuk melihat hal itu. Nah, saya hari ini saya ingin share tentang sesuatu. Kita semua setuju bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Bahkan sebelum kita berdoa, Dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan dan segala sesuatu yang menjadi keinginan hati kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara hidup kita, yang paling mengerti kondisi kita, yang paling mengerti apa yang menjadi kekhawatiran kita dan kebutuhan kita hari-hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apa gunanya kita berdoa? Lalu mengapa kita tetap harus berdoa sebagai orang-orang percaya? Nah, saya mau kita semua sama-sama membuka di dalam Matius 6 ayat yang ke-8. Matius 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Pertanyaannya adalah, apa gunanya kita berdoa? Kalau Dia adalah Bapa yang mengetahui segala sesuatu, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Jawabannya adalah Bapak Ibu, doa adalah untuk kebaikan kita. Saya ingin kita sama-sama melihat di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 sampai 20. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Bapak Ibu, jawabannya adalah mengapa kita perlu berdoa. Yang pertama,
doa itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudaraku, Mesbah itu adalah inisiatifnya Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan naluri untuk menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan. Sehingga perlu inisiatifnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah kerinduan hati Tuhan. Bahkan Dia menggunakan kata yada untuk penyembahan. Apa itu Bapak Ibu? Itu seperti sebuah hubungan suami dan istri. Hubungan yang intim, hubungan yang terbuka. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kita semua mengerti arti hubungan yang Tuhan inginkan. Di mana kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Dan yang lebih penting Bapak Ibu, inilah kerinduan hati Tuhan. Jadi melalui doa, kita mendekatkan hati kita. Karena inilah kerinduan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, doa membuat kita mengerti tujuan dan rancangan Tuhan buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan perlu turun ke dunia untuk menebus kita. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah bukan hanya sekedar kita bisa masuk surga. Kalau hanya itu Bapak Ibu, saya rasa itu hal yang sangat simple. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, tujuan Tuhan menebus kita adalah supaya kita kembali kepada gambar kita, yaitu menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu, inilah hatinya Tuhan. Di mana kita mengerti apa yang menjadi tujuan dan rancangannya. Kita diciptakan serupa dan segambar, artinya segala hal yang terbaik yang hari ini Tuhan miliki adalah juga milik kita bersama. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa gunanya kita berdoa? Mari sama-sama kita buka di Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dengan berdoa Bapak Ibu Saudaraku, hati kita diubahkan dan dikuatkan. Yang tadinya mungkin kita khawatir, kita tidak tahu jawabannya, kita tidak tahu kemana kita harus melangkah, kita tidak tahu jalan keluarnya. Tetapi ketika kita berdoa Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Allah mengetahui segala kekhawatiran kita. Dan bukan hanya itu, Dia pun akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mengerti apa esensi doa yang sesungguhnya. Saya tidak berbicara tentang konsep atau bentuk doa seperti apa yang efektif. Namun lebih dari itu, saya ingin kita kembali kepada esensi doa itu sendiri, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Dimanapun, apapun bentuknya Bapak Ibu, kita perlu mengerti bahwa hubunganlah yang mendasari di dalam setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Karena penyembahan tanpa sebuah hubungan tidak ada kuasanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau memberkati kita lebih lagi. Bahkan Tuhan sudah memberkati kita hari ini. Untuk kita tahu hal ini terjadi. Untuk kita bisa melihat hal ini terjadi. Mari kita perlu lebih lagi mendekatkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Melalui doa kita, berkomunikasi secara intim. Saya merefleksikan hubungan saya dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Itu seperti hubungan saya dengan papa saya, dengan mendiang papa saya. Saya selalu ingat ketika masa-masa hidupnya, di dalam kehidupan sehari-hari kami, saya sebagai anaknya, saya tidak pernah dibatasi untuk saya bisa datang kepada papa saya, berkomunikasi dengan papa saya. Kenapa? Karena saya anaknya. Itulah kerinduan hati Bapa kita di surga. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah
Tuhan sayang kepada kita. Kalau Bapa di dunia yang terbatas melakukan yang terbaik untuk anaknya, apalah lagi Bapa kita di surga, Bapa yang kekal. Untuk itu jangan pernah ragu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hatinya Tuhan adalah Dia mengasihi setiap kita. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Kalau yang terbaik dari surga, yaitu Yesus sendiri, diberikan bagi kita semua, apalah lagi hal-hal duniawi yang kita butuhkan. Jadi percayalah hari ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan Bapa kita mengerti. Mari kita terus percaya rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Kita perlu mendekatkan terus hati kita kepada Tuhan, supaya kita juga mengerti bahwa kita diselamatkan bukan untuk hanya sekedar kita masuk surga, tapi menikmati hadiratnya di bumi ini, menikmati surga di bumi ini. Dan terus kita mendekat kepada Tuhan, supaya hati kita makin dikuatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa Roh Kudus saat ini sedang memeteraikan firman-Nya di setiap hati kita masing-masing. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Biar kebenaran ini memerdekakan kami. Dan kami rindu Tuhan, kami tidak hanya sekedar tahu, tetapi kami menghidupi kebenaran-Mu. Dan kami menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap keluarga, setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pada kesempatan ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar menjadi berkat buat setiap kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan kiranya kasih anugerah Yesus terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan memberkati kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam Mas Muriam, yes, maju terus.